Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kami dari grup B bersama saya Mutia Nur Aziza sebagai moderator pada video presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelas Biokimia A, Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai isolasi DNA dan cara membuat DNA yang terisolasi. Materi bagian pertama yang akan disampaikan oleh Husni. Kepada Husni, dipersilahkan. Yang pertama yaitu prinsip isolasi. Secara umum, isolasi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA yang ada di dalam inti sel, mitokondria, dan kloroplas dari komponen seluler lainnya. Isolasi DNA pertama kali dilakukan pada tahun 1869 oleh Friedrich Miescher. Isolasi DNA adalah proses pemurnian DNA dari sampel menggunakan kombinasi metode fisik dan kimia. Isolasi DNA ini dapat dilakukan pada sel hewan, tumbuhan, mikroorganisme, protista, virus, dan lain-lain. Isolasi DNA pada dasarnya terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama pemecahan jaringan atau lisis, yang kedua deproteinase, yang ketiga presipitasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi isolasi DNA. Yang pertama, sampel daun tanaman dimasukkan mortar dan digerus, kemudian dimasukkan ke dalam Eppendorf, kemudian ditambahkan buffer CTAB dan mercaptoetanol 1 mili, kemudian dihomogenkan dengan vortex. Selanjutnya, campuran yang sudah homogen diinkubasi sampel pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam. Ditambahkan kloroform sebanyak 500 mikroliter, kemudian tutup dihomogenkan selama 10 menit. Kemudian tutup di centrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit, kemudian didapatkan hasil. Selanjutnya, supernatan diambil 800 mikroliter dan dipindahkan ke tabung baru, ditambahkan isopropanol sebanyak 0,7 kali volume supernatan yang didapat, lalu tutup diinkubasi selama 1 jam pada suhu minus 20 derajat Celcius, tutup disentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit, dan didapatkan hasil. Setelah itu, supernatan dibuang dan didapatkan pelet DNA. Pelet DNA dicuci dengan washing buffer 1 sebanyak 500 mikroliter, itu bersentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Washing buffer 1 dibuang, pelet DNA dicuci dengan washing buffer 2 sebanyak 500 mikroliter. Itu bersentrifuge dengan kecepatan 14.000 rpm selama 2 menit. Lalu buang larutan washing buffer 2 dan pelet DNA di dasar tabung dikering anginkan. Pelet DNA dilarutkan dengan TE buffer sebanyak 50 mikroliter. Dilakukan pipetting agar pelet DNA bisa larut. Didapatkan hasil DNA tanaman yang berhasil diisolasi. Dan setelah itu diuji dan divisualisasikan dengan elektrofloresis. Baik, selanjutnya adalah deteksi DNA. Cara mendeteksi DNA hasil isolasi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan visualisasi menggunakan elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan DNA menggunakan arus listrik yang bermuatan negatif dari gugus fosfat yang dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan DNA berdasarkan ukuran. Kemudian yang kedua, mengukur konsentrasi DNA menggunakan spektrofotometer atau nanodrop sehingga diperoleh konsentrasi DNA dari setiap sampel. Oke, selanjutnya adalah metodologi deteksi hasil isolasi DNA. Yang pertama, larutan marker itu dimasukkan ke dalam sumuran marker menggunakan mikropipet, kemudian sampel dicampur dengan loading dice sebagai pemberat, lalu sampel dimasukkan ke dalam sumuran marker, kemudian sambungan kabel di anoda dan katoda dengan sumber listrik. Setelah itu, fragmen DNA divisualisasi dengan merendam sel elektroforesis pada ETBR, dan pipa-pipa DNA bisa diamati di bawah sinar UV. Ada cara pembacaan hasil elektroforesis. Panjang DNA diukur dengan satuan panjang basa atau BP yang artinya semakin banyak nominal panjang basa artinya semakin panjang DNA. Cara membacanya yaitu membandingkan hasil dari DNA sampel dengan DNA marker sehingga akan diketahui ukuran fragmennya. Untuk sampel A terdapat 1 pita yang berukuran 1000 Besper. Untuk sampel B terdapat 2 pita. Pita pertama berukuran 800 Besper dan pita kedua berukuran 200 Besper dan seterusnya. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.